Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap. Halo, selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Darin. Perkenalkan, nama saya Amar. Hai Kak, perkenalkan nama saya Andra. Perkenalkan nama saya Fayat. Halo, perkenalkan, nama saya Kana. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu untuk wawancara kami hari ini. Boleh tanya nggak Kak, nama kakak siapa ya? Ya, halo. Sawadika, kakak nama Fatimah Cedo. Kakak sudah berapa lama tinggal di Aceh? Sudah sekitar 3 tahun. Sudah pernah kemana saja selama tinggal di Aceh? Kalau di Aceh, selain Banda Aceh, di Sabang. Selain kuliah, kegiatan apa yang paling kakak suka untuk mengisi waktu luang di Banda? Kakak suka untuk melihat YouTube tentang story atau sejarah untuk tentang sahabat atau apa yang terkenai Islamik gitu. Mengapa kakak memutuskan untuk kuliah jauh-jauh di luar negeri ke Aceh, bukannya kuliah di Thailand saja? Pertama kali kakak suka untuk belajar ke luar negeri karena itu membuatkan kita dapat pengalaman yang baru, bisa belajar daya hidup atau hidup sehari-harian yang agak beda dengan tempat kita, dan itu adalah pengalaman yang baik. Dan kakak juga keputusan untuk belajar di sini karena pertama kali kakak bukan belajar di Aceh juga. Kakak belajar di Sudan, tetapi di sana melakukan perang, jadi pindah ke sini. Di sana kakak juga dapat bahasa yang baru yaitu Arab, dan datang di sini selain bahasa Arab, bahasa Thailand, kakak dapat bahasa Indonesia. Bagaimana cara kakak beradaptasi dengan cuaca atau makanan di Aceh yang mungkin berbeda dengan di Thailand? Bagi kakak, makanan Thailand dengan Aceh nggak sangat jauh beda. Rasanya ada pedas, manis, asam gitu. Jadi nggak sangat sulit untuk adaptasi untuk makanan. Enak makanan Aceh. Apa yang paling membuat kakak terkejut saat pertama kali tinggal di Aceh? Yang terkejut maksudnya kayak culture shock gitu ya. Bagi kakak gak ada sangat yang terkejut gitu karena tempat kakak yang kakak tinggal di Thailand, tempat kakak nama Patani, yang daerahnya gak jauh beda sama Aceh, sangat mirip budayanya dan juga kehidupan sehariannya gitu, jadi gak sangat terkejut bagi kakak ya. Menurut kakak, apa perbedaan yang paling unik antara anak-anak sekolah di Thailand dan anak-anak di Indonesia? Bagi kakak, untuk anak-anak sekolah di Thailand dan di Indonesia sebenarnya gak jauh beda, tapi karena dengan Thailand adalah negara yang bukan mayoritas Muslim, jadi harus ada perusahaan sedikit lebih banyak dari anak sekolah di sini tentang untuk waktu sholat atau untuk buat beribadat. Jadi harus cari waktu yang tertentu atau cari waktu sendiri, bukan mirip di sini karena di sini udah budayanya Islam dan juga Aceh gunakan syariat Islam kan. Jadi waktu istirahat, waktu belajar itu ada juga yang tergantung dengan waktu sholat kan. Jadi lebih mudah untuk bagi anak sekolah yang sebagai seorang Muslim. Ya, tapi semua itu gak jauh beda. Apa satu hal tentang Indonesia yang awalnya kakak pikir aneh, tapi sekarang malah kakak sukai? Bagi kakak, kalau yang aneh ada juga kadang-kadang makanan, tapi sekarang udah nggak terasa aneh, kayak asam keeng, kuah belango, tapi sekarang udah terasa enak. Dan juga yang aneh bagi kakak, yang sangat kejut, yang sangat aneh, yaitu bahasa Aceh. Ya, tapi sekarang udah terasa mau pandai dan juga mulai dikit-dikit belajar, dan juga enak, suka sekali kalau dengar orang bicara bahasa Aceh. Apa tantangan terbesar bagi kakak saat belajar tentang budaya orang lain yang sangat berbeda dari budaya sendiri? Itu semua budaya ada bedaannya.
ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi kalau kita bisa untuk adaptasi dan juga ambil pengalaman itu pakai dalam hidup kita, bagus. Karena semua ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita ambil yang kelebihan untuk manfaat bagi kita sendiri dan juga bagi orang samping kita dan masyarakat kita. Ya. Ada hal dari budaya Thailand yang sangat ingin kakak kenalkan kepada kami orang Aceh. Ada, yaitu kalau Thailand terkenalkan tentang makanan. Yang semua orang yang kalau pergi ke Thailand tahu makanan Thailand itu sangat enak dan juga bervariasi. Jadi kalau bisa, insya Allah adik ke Thailand pergi makan makanan Thailand ya. Banyak yang ada juga yang mirip-mirip di sini, tapi ada yang khasnya juga kayak tom yum kung. Bisa ada juga di sini, tapi rasanya agak beda. Dan juga ada som tam atau yam atau seafood yang sangat enak. Kalau bisa, kalau ada teman kakak atau siapa yang dari luar negeri, kakak akan rekomendasi untuk makan makanan Thailand. Ya. Bagaimana cara kakak menjaga persahabatan dengan teman-teman yang beda negara dan beda agama di kampus? Bagi kakak untuk menjagakan persahabatan yang beda agama dan beda budaya itu ya, sebenarnya kalau kita cuman bukan fokus untuk apa yang beda, tapi kita cuman fokus kita adalah sebagai seseorang manusia yang sama-sama manusia. Kita suka untuk buatkan kita bagaimana kita akan melakukan ke orang lain gitu juga. Kita suka apa yang baik, kita akan lakukan benda yang baik juga ke orang lain. Dan dengan itu juga insya Allah akan mempercagakan di antara persahabatan. Ya. Terima kasih ya kak. Terima kasih. Swadikap. Perkenalkan nama saya Muhammad. Hai Kak, perkenalkan nama saya Saifah. Halo kak, perkenalkan nama saya Alisha. Saya akan mewawancarai Kakak. Boleh ajarkan saya satu kata bahasa Thailand yang paling Kakak gunakan sehari-hari? Oke, satu kata Thailand yang kakak akan ajar Saifah, yang kakak guna sehari-hari, yaitu sabai di mai. Sabai di mai. Ya, sekali lagi, sabai di mai. Sabai daiman. Ya, artinya apa kabar? Apa kabar? Iya, sabai di mai. Dan menurut Kakak, apa yang membuat seorang bisa disebut sebagai warga dunia yang baik dalam menghargai keberagaman? Bagi kakak, warga yang hargai. Ya, pertama kali adalah orang yang ada akhlak yang baik, ngomongnya dengan baik, gak akan rusakkan perasaan orang lain. Dan juga contoh-contoh dari akhlak yang baik dan juga ngomong dengan baik itu balik kepada akhlak yang Islam ajarin. Ya, dan contoh yang paling baik itu adalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga kalau seorang yang menjagakan itu dan juga tambah lagi dia sungguh-sungguh dalam belajar dan ambil ilmunya untuk manfaat untuk diri sendiri dan juga masyarakat. Ya itulah artinya. Apa tantangan terbesar bagi kakak saat belajar tentang budaya orang lain yang sangat berbeda dari budaya sendiri? Tantangan yang besar bagi kakak untuk belajar tentang beda budaya dari budaya kakak sendiri, yaitu apabila kakak dapat belajar tentang budaya atau ngerti budaya orang lain yang sangat beda dengan kakak, dari itu membuat kakak bisa tahu apa yang kakak sendiri kurang dari apa yang kebiasaan kakak sebelumnya. Apabila kita dapat belajar dan hidup dalam masyarakat yang beda budayanya, akan lihat apa yang kita kurang dan apa kelebihan kita. Tetapi yang penting kita dapat membaikkan apa yang kekurangan kita itu ya. Menurut kakak, apa rahasianya agar kita bisa tetap rukun dan damai meskipun
kita semua memiliki latar belakang yang berbeda. Menurut kakak, walaupun kita ada latar belakang yang berbeda, tapi kita harus saling menghormati seseorang, kita sendiri dan juga orang lain, agar kita bisa menjagakan dan bisa damai dalam hidup bersama. Dan juga karena itu harus kita saling menghargai diri ya. Jika nanti kakak kembali ke Thailand, cerita apa yang paling ingin kakak sampaikan tentang orang-orang di sini? Untuk cerita yang kakak akan cerita ke orang Thailand yang kakak di sini, yaitu adalah kebiasaan orang di sini di segi belajar ilmu pengetahuan yang berrelasi dengan kehidupan seharian, yaitu tidak ada batasan di antara ilmu yang kita akan dapat, dan juga dengan sambil kita nih adalah seorang muslim, seorang hamba Allah, dan juga bukan ilmu agama aja yang kita akan belajar, tapi di sini ilmu pengetahuan yang lain yang penting dalam hidup seharian dapat ada dalam kebiasaan orang di sini. Halo kak, perkenalkan nama saya Ali. Adakah pesan dari kakak untuk kami murid AINS agar kami berani bermimpi untuk bisa sekolah sampai ke luar negeri seperti kakak? Kakak mau pesan harus berani ya bermimpi. Insya Allah akan dapat. Harus berani, gak usah takut-takut, percayakan diri, dan juga harus yakin insya Allah akan dapat, dan simpankan harapan itu pada Allah, dan juga jaga diri sendiri dalam perbaikan semua di segi akhlak, jaga kebaikan perbuatan semua, dan juga yakin dan sungguh-sungguh dalam belajar atau dalam jalanan itu yang untuk menyampaikan mimpi kita. Yang kakak mau pesan itu harus berani. Ya, berani ya. Yang kedua, apa harapan kakak untuk hubungan pertemanan antara anak-anak Indonesia dan anak-anak Thailand di masa depan? Untuk kakak, harapan yang kakak harap di antara anak-anak Thailand dan Indonesia pada masa depan, bagi kakak yaitu kakak belajar di sini sebagai dokter ya, kedokteran, dan juga banyak teman-teman kakak juga yang dari sini Indonesia yang belajar bersama kakak selama 2 tahun lebih, dan juga alhamdulillah kakak yang nampak kekuatan di antara seorang yang sebagai muslim dan juga sangat pintar dalam belajar, dan banyak contoh-contoh dari dokter-dokter yang sekarang jadi dokter yang baik dan sangat hebat, bisa menolong masyarakat. Yang kakak harap insya Allah satu hari kakak dan teman-teman kakak dari Indonesia bisa kerjasama di masa depan, dan juga banyak contoh yang ada di sini di Indonesia. Insya Allah kami akan bisa mengambil dan akan ada di Thailand pada masa depan, yang masyarakat yang ada membangunkan sesuatu di masyarakat dan masih duduk dalam agama yang jalan yang baik ya. Insya Allah bisa kerjasama. Terima kasih banyak atas waktunya kak. Kami sangat senang bisa mendengar pengalaman kakak selama di Aceh. Kakak juga terima kasih banyak yang kasih peluang untuk wawancara kakak hari ini, dan alhamdulillah insya Allah ini akan menjadi wawancara dan kenangan yang sangat indah sebelum kakak selesai dan mau pulang ke Thailand insya Allah ya. Terima kasih.